Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Salah satu penyanyi legendaris Indonesia, Faris RM, kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Pelantun lagu legendaris Sakura ini ditangkap oleh unit narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di sebuah lokasi di Bandung. Dalam penangkapan yang terekam oleh video amatir, Faris terlihat pasrah setelah sempat mengelak dan berusaha meyakinkan petugas bahwa dirinya tidak membawa apapun. Namun setelah dibujuk dan dihimbau untuk tidak melakukan perlawanan, Faris akhirnya bersikap kooperatif. Penangkapan Faris tidak berlangsung sendirian. Pihak kepolisian mengungkap bahwa ada pihak lain yang turut diamankan dalam operasi ini. Hingga saat ini, Faris telah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan statusnya resmi dinaikkan sebagai tersangka. Jika terbukti bersalah, Faris terancam hukuman berat dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kondisi dari narkoba paham kalau mau rame terserah ya udah paham udah ikut ya mau ikutnya kalau rame enggak Pak saya itu apa ya oke. Betul ya rekan-rekan, kemarin dari tim Opsnal Polres Metro Jakarta Selatan terutama di unit narkoba sudah mengamankan 2 orang yang hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian dasarnya laporan polisi LPA 53 2 Romawi 2025 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2025. Berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba, selanjutnya dari tim Opsnal unit 3 yang dipimpin oleh Kanit dengan Kanit dan Kasat, yaitu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari di Jalan Sunter Kemayoran, Tanjung Priuk, Jakarta Utara diamankan berinisial ADK. Lanjut setelah itu kita mendapat atau keterangan yang kita dapat dari ADK, kita melakukan pengembangan tentunya. Pengembangan ini kita mendapatkan inisial FRM. Ya, kemudian lanjut di pengembangan ini kita lanjut ke Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu inisial ADK 46 tahun, kemudian FRM 66 tahun. Kemudian barang bukti yang disita yaitu ada dan ya, jadi hubungannya yaitu ADK adalah sopir dari FRM. Ya, untuk banyak masih kita dalami. Ya, masih didalami oleh penyidik tentunya. 3 kali dia tertangkap terdahulu dia adalah sebagai pengguna. Nah, kita lihat kali ini tertangkapnya sebagai pengguna apa sebagai kurir, artinya sebagai pemakai atau sebagai penyalur. Kalau dia kemudian ternyata tertangkap kali ini hanya sebagai pengguna juga, dia kemudian tetap aja kembali direhabilitasi ulang begitu. Jadi kena lagi, rehabilitasi lagi. Jadi itulah dia terhadap para pengguna narkotika. Karena mungkin tingkat kecanduannya belum pulih, belum seger lagi, pakai lagi gitu. Jadi udah menjadi kecanduan kan. Itu yang harus dipulihkan adalah badan dan tubuhnya supaya dia tidak kecanduan lagi. Jadi kalau dia ketangkap sekarang tentunya tetap direhab lagi, rehabilitasi lagi. Tapi kalau dia tertangkapnya sebagai penyalur, tiba-tiba dia kasihkan ke sini dia jual itu, makanya dia akan kena sebagai penyalur narkotika. Nah, itu kena pidana, itu pidananya berat itu. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, penjara paling lama 20 tahun.
Kabar penangkapan Faris RM untuk keempat kalinya terkait kasus narkotika terus menjadi sorotan publik. Musisi senior yang telah mencetak banyak karya legendaris ini seakan tak pernah kapok terlibat dalam lingkaran kelam barang haram. Kejadian ini memicu banyak pertanyaan, terutama mengenai apa yang mendorong Faris untuk kembali menggunakan narkoba, meskipun telah beberapa kali menghadapi konsekuensi hukum dan tekanan sosial. Para psikolog mulai memberikan pandangan mereka terkait kemungkinan penyebab di balik keputusan Faris yang kembali jatuh ke lubang yang sama. Kalau di dalam orang yang kecanduan ini, kalau dia berada ibaratnya di situasi di mana dia itu tidak di dekat teman-temannya yang pernah memakai narkoba, mungkin masih bisa teratasi. Tetapi orang yang menggunakan narkoba, terus kemudian dia ditangkap, pertanyaannya direhabilitasi pasti dengan cara didetoks dan sebagainya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah masalah dalam hidup yang dia hadapi sehingga dia lari ke narkoba itu sudah diprediksi dan diperbaiki, diatur gitu supaya kemudian dia tidak mengalami masalah yang sama. Misalnya gini, orang yang gampang putus asa sebagai musisi, misalnya up and down, dapat project, tidak dapat project. Bagaimana dia mengatasi keinginannya dia untuk misalnya dapat pekerjaan tapi pada saat ini belum ada sehingga dia bisa putus asa dan sebagainya. Caranya dia mengatasi dirinya sendiri itu seperti apa? Nah, itu diajarkan tidak? Nah, kalau ini tidak diajarkan akan berdampak besar. Yaitu apa dampaknya? Ya, orang ini nggak terlatih untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Di dalam mendetoks orang itu nggak termasuk. Tetapi pada waktu dia nanti didampingi itu harusnya termasuk. Dia bisa diajarkan bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya kalau dia menghadapi masalah yang sama seperti yang lalu-lalu. Kalau dilihat seperti ini kan sudah berkali-kali, ini pasti ada hal yang terulang karena tidak mampunya dia melakukan sesuatu di dalam kehidupannya dia. Misalnya seperti itu. Begini ya, itu tadi. Kalau hanya yang bersangkutan saja yang kita lakukan pendekatan, lingkungan, keluarga maupun tersedianya bahan-bahan yang terlarang tersebut tetap mudah diperoleh, itu akan kesulitan. Oleh karena apa? Kalau kita sudah merasakan enak, nikmat, kemudian rasa enak, rasa nikmatnya ini dihilangkan, maka kita akan seperti kalau saya pernah makan apa enak di kota mana, suatu saat kan masih pengen mencoba itu lagi, atau minuman juga gitu, oh itu enak loh, terkenal, kita coba merasakan nikmatnya, enaknya, suatu saat kita akan pengen lagi. Apalagi kalau bahan-bahan ini didapatkannya dengan cara mudah, kemudian ada agen-agen yang memang setiap saat bersedia untuk mengirim ke yang bersangkutan. Akibatnya kalau keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakatnya itu tidak mendukung, maka yang bersangkutan berjuang sendirian, dia akan merasa berat. Jadi harus ada bantuannya dari keluarganya, dukungan dari masyarakat. Misalnya masyarakat kalau ada artis atau siapa yang terkenal, maka itu masyarakat bilang, kalau bisa alami saja, tidak usah pakai obat-obatan yang demikian, nggak usah pakai misalnya. Dengan cara demikian maka lama-lama iya ya, buat apa saya memakai ini? Ini terkait dengan kepribadian atau ciri-ciri kepribadian orang tadi. Misalnya dia itu dari keluarga yang pemalu, pendiam, merasa rendah diri. Maka dengan memakai ini, rasa pendiam, pemalu atau rendah diri itu berkurang bahkan sampai hilang. Dia bisa tampil di mana aja tanpa adanya beban. Gitu. Jadi rasa percaya dirinya, tapi ini bersifat semu. Selama dia masih konsumsi, dia pakai, memang akan muncul perasaan yang demikian. Tapi begitu khasiatnya itu udah hilang, maka aslinya akan keluar lagi. Akibatnya dia akan sering pakai itu sebelum ke panggung atau selama di panggung ada jam istirahat dia pakai lagi supaya apa?
khasiat dari bahan itu tetap ada di dalam kimia otaknya orang itu, sehingga dia bisa tampil nyaman, dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa canggung, dia tidak malu, dia tidak merasa rendah itu. Jadi ini yang semuanya bersifat semu itu tadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.